Kadang-kadang bahasa kita itu pinter qawaid, tapi tidak bisa ngomong. Ya. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Podcast edisi ke-6 oleh Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama saya, Sari Rahma Safitri, Talibah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mitologi i'rab, belajar bahasa Arab bukan hanya sekedar mencari dunia. Tamu kita pada kesempatan kali ini ialah pendidik dan dai yang memiliki pengalaman pendidikan yang sangat panjang dan mengesankan. Beliau telah menyelesaikan pendidikan pesantrennya di Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studinya kembali di University Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia. Dan kini beliau aktif menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktivitas akademisnya, beliau juga berperan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di bidang dakwah, juga bahasa, dan pengembangan kader. Dengan penuh hormat, mari kita sambut narasumber kita, Al-Ustadz Muhammad Muhajir LC.MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu beliau di tengah kesibukan antum ini. Kemudian juga terima kasih, ini suatu kehormatan bagi kami bisa menerima tamu seperti antum, Ustadz. Terima kasih juga atas undangannya bisa hadir di podcast yang penuh berkah ini. Origami. Origami, Insya Allah. Nah, begini Ustadz, jadi perkembangan pembelajaran bahasa Arab di kalangan talabah saat ini tuh menunjukkan kecenderungan yang menarik begitu Ustadz. Jadi banyak pelajar yang lebih bangga bisa menentukan i'rab sebuah kalimat daripada mampu berbicara dengan bahasa Arab secara alami begitu Ustadz. Jadi akibatnya kemampuan berbicara bahasa Arab talibah ini tertinggal gitu kan ya, karena hanya fokus pada struktur dan kaidah saja gitu. Jadi ini melahirkan istilah yang disebut mitologi i'rab. Jadi sebuah anggapan bahwa menguasai teori gramatika itu berarti sudah menguasai bahasa. Padahal hakikat bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi gitu. Jadi bukan sekedar bahan analisis saja Ustadz. Jadi bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena talabah yang terlalu fokus pada i'rab namun lemah dalam percakapan bahasa Arab Ustadz? Baik, alhamdulillah saya bisa di tempat di podcast yang penuh berkah ini dalam rangka untuk membahas tentang tema yang penting sebenarnya. Tema yang sebenarnya ini fenomena di lembaga-lembaga lain, bukannya di kita. Jadi ada kesan dan juga ada fokusan dari lembaga-lembaga pendidikan itu, kadang-kadang ada yang hanya kalam saja, ada yang qiraah saja. Memang di dalam belajar bahasa Arab itu ada 4 kompetensi sebenarnya. Pertama adalah istima, kemudian adalah al-qiraah, kemudian adalah kalam, kemudian adalah al-kitabah. Maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah. 4 kompetensi ini yang wajib ada di dalam sebuah pembelajaran kebahasa Araban. Ada pakar pendidikan lain menambah lagi yaitu tentang kafaah as-saqafiyah, kompetensi kebudayaan. Jadi kalau kita kadang-kadang belajar bahasa Arab itu ya kita harus juga tentang budaya Arab dan sebagainya itu. Nah, tapi cukup lambat itu. Nah, ketika kita mau belajar bahasa, 4 ini sebenarnya sudah harus dapat. Bukan hanya bisa mendengar saja, tapi kita juga harus bisa untuk membaca. Nah, setelah baca kita juga harus bisa untuk kalam muhadasah. Kemudian kitabah. Nah ini jangan sampai timpang. Kadang-kadang banyak kita itu pinter qawaid, tapi tidak bisa ngomong. Ya. Padahal di dalam kita belajar bahasa itu kita harus bisa komunikasi juga kan? Benar sekali. Padahal teks-teks yang kita baca itu dia sifatnya mati kan? Yang hidup adalah orangnya yang buat teks itu. Ya, kalau Al-Quran, hadis, ya itu sudah
itu teks klasik, sehingga Al-Quran saya kira juga ya itu begitu. Tetapi yang teks sekarang harus kita olah kembali sehingga kita juga harus bisa komunikasi. Apalagi bisa komunikasi dengan orang yang buat teks itu malah bagus sekali. Sehingga komunikasi kita jangan sampai hanya ke teks gitu aja, tapi kepada orangnya yang membuat teks itu juga kita harus sudah bisa juga ngomong sebagainya, bertukar pikiran sebagai oh begini gitu. Sehingga ketika kita belajar bahasa dan kita hanya bisa gramatikal saja tanpa kita bisa berkomunikasi secara lisan, muhadasah itu sama dengan kita itu belajar ilmu musik. Tetapi kita hanya tidak pernah mempraktekannya. Sehingga ya sudah hanya menganalisa, oh ini salah benar, tapi kita nggak pernah mencobanya. Nah, jadi pentingnya karena kaidah-kaidah gramatikal atau nahwu sharaf itu adalah termasuk daripada ilmu alat dan itu harus kita aplikasikan. Benar. Dengan apa itu? Dengan kita muhadasah dan sebagainya. Apalagi di puncaknya lagi kita bisa menulis. Nah, itu malah bagus. Begitu saya kira. Masya Allah, ternyata begitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh cuma salah satunya saja begitu ya. Jadi harus dua-duanya imbang begitu. Jadi muhadasah bisa, juga gramatikal arti juga bisa begitu. Kemudian selanjutnya Ustadz, sebenarnya makna istilah mitologi i'rab dalam konteks pembelajaran bahasa Arab itu sebenarnya apa ya? Yang dimaksud dengan mitologi itu adalah jadi kepercayaan seseorang ataupun persepsi kita terhadap sesuatu, yang mana sesuatu itu hanya menentukan atau memusatkan, memfokuskan pada suatu titik tertentu. Padahal di dalam belajar bahasa Arab itu ada 4 kompetensi itu yang harus kita kuasai. Nah, ketika kita hanya fokus saja sama gramatikal, itu udah mitologi namanya. Padahal keempat bagian daripada maharatul lughah itu juz'un la yatajazza, bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi ketika kita hendak belajar bahasa. Artinya jangan sampai kita hanya fokus pada i'rab saja sehingga kemampuan-kemampuan yang lain tertinggal. Padahal kita ingin membentuk sebuah, ketika kita yang belajar itu ya bisa mendengar bahasa itu, kemudian kita bisa membaca itu, kita juga bisa ngomong dengan itu, bahkan kita juga bisa sampai menulis. Karena itu satu paket dia. Nah, ketika kita hanya fokus sama gramatikal aja misalkan, pada qiraah aja, itu namanya mitologi. Menentukan pada satu kemampuan dalam masalah belajar bahasa Arab ini dan meninggalkan yang lainnya. Dan saya kira ini ketika kita ingin mencetak kader-kader ulama tarjih yang berkemajuan, tentu kan jangan sampai kita hanya bisa baca gitu tapi nggak bisa ngomong. Nah, benar sekali. Apalagi nanti dia misalkan dapat beasiswa ke Timur Tengah, ketemu dengan Arab tuh, gitu. Ada ilmunya banyak di sana, tapi ini fa'il, maf'ul, ini dan sebagainya itu ternyata ketika ngomong ilmunya tidak keluar. Nah, maka tadi saya mengibaratkan seperti hanya orang itu belajar musik, tetapi dia tidak pernah bisa mempraktekkan itu. Ya. Seperti hanya kita belajar ilmu renang, tapi kita nggak pernah coba. Nah, untuk apa kita belajar renang? Sehingga begitu pentingnya seorang pembelajar atau seorang yang ingin belajar bahasa Arab, khususnya kader-kader ulama itu yang dia harus punya kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Arab ini, sehingga 4 bagian daripada maharah tadi itu ditambah lagi mungkin dengan maharatus saqafah Islamiyah khususnya itu harus ada di situ. Jangan kita hanya terpaku pada satu kompetensi saja, hanya timpang nanti jadinya begitu. Oh begitu ya Ustadz. Ini menurut saya juga ilmu yang baru saya ketahui juga ya teman-teman, tentang istilah mitologi i'rab gitu ya. Jadi akibatnya begitu ya teman-teman, kalau hanya fokus kepada pembelajaran i'rab saja tanpa mengembangkan kompetensi muhadasahnya, nanti banyak ya akibatnya. Jadi kalau misalnya sudah mempraktekannya gitu, nanti kayak gitu, kayak nggak lancar, nggak tahu, padahal udah punya ilmu banyak gitu ya tentang i'rab gitu. Nah selanjutnya Ustadz, bagaimana ya caranya menyeimbangkan antara nahwu sharaf dengan kompetensi muhadasah atau percakapan bahasa Arab begitu Ustadz? Baik, jadi kalau kita pilih keempat bagian tadi itu, istima' wal qiraah itu kan masih pasif lah. Kalau yang kalam dengan yang kitabah itu kan sudah aktif. Artinya apa? Kalam dengan kitabah itu ada produk dia. Produk itu kita ngomong, muhadasah kita, orang lain kan paham tuh. Poin-poin yang kita ucapkan itu kan sebenarnya dia itu kan produksi, produk daripada
kemampuan kita dalam berbahasa. Apalagi kalau kita sudah bisa nulis. Mungkin ada kitabah wasfiyah, jadi kita mendeskripsikan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin yang punya IG, punya Facebook, punya blog dan sebagainya itu, penting sekali itu. Nah, ini adalah maharah yang tadi, yang muhadasah dengan kitabah itu maharah produksi, memproduk kita. Memproduk apa yang sudah kita pelajari, kita kemudian baik itu secara lisan maupun secara kitabatan. Nah, yang kedua ini memang masih dalam diri kita. Mendengar, ya kita ini, dengar, masih pasif itu. Dengar, kita masukkan, gini. Kemudian kita bisa baca gramatikalnya tadi itu. Ini tuh fa'il loh. Kana Muhammadun na'iman. Ini kana ini, habis kana itu mesti dia menjadi ada ismu kana, ada khabaru kana. Kalau ismu kana mesti marfu, khabaru kana mesti mansub. Nah, benar. Itu masih pasif akhirnya. Masih kita masih dalam setara pengetahuan. Nah, nanti naik lagi yang dua tadi itu, muhadasah dan kitabah, itu sudah produksi dia. Nah, dua-duanya saling berkaitan, sehingga kita tidak boleh memitologikan salah satu daripada 4 kemampuan ini. Harus satu paket itu. Jangan sampai hanya bisa ngomong tapi nggak bisa qaid, ya kan? Ada kayak seperti orang-orang yang di Saudi, TKW itu yang nggak tahu dia ini kedudukannya apa sebagainya, ngerti, tapi ngomongnya lancar. Di kita kadang-kadang kita lancar qaid, ngerti semuanya, mungkin jurumiyah, alfiyah itu ngotot sekali, tapi ketika ngomong tidak bisa dipraktekkan. Benar. Sehingga menurut saya harus ini pendekatan ataupun ini harus ada pendekatan yang komprehensif dalam belajar bahasa. Yang kedua, praktek berbahasa. Ilmu yang kita dapatkan, kuat-kuat yang kita dapatkan itu kita terapkan sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Kita tahu fa'il, ini tahu fi'il ini, fi'il madhi misalkan, itu sudah kita praktekkan. Ya, dhahaba misalkan, dhahaba Muhammadun ilal fasli, ilal hujrati. Kita praktekkan aja itu. Insya Allah ketika kita praktekkan, itu akan mengurangi mitologi ini. Yang kedua, harus dibuat milieu, bi'ah lugawiyah. Nah, bi'ah lugawiyah ini penting karena apa? Mumpung tolabah-tolabah UTM itu masih di satu tempat ya. Nanti kalau udah nyebar kemana-mana, gimana bi'ahnya kan? Nah, bi'ah ini penting sekali. Mumpung tolabah itu mungkin nanti saya juga memberikan nasihat bahwa mumpung kalian itu masih belajar di UTM, masih ada waktu bergaul atau bermuamalah dengan teman-temannya, buatlah milieu bahasa Arab. Itu akan sangat-sangat penting sekali ketika nanti kalian di tempat pengabdian. Karena apa? Di Pondok Guru Muhammadiyah itu kebanyakan muhadasah itu sangat penting juga. Karena santri-santri Pondok Pesantren Muhammadiyah itu nanti disiapkan untuk dapat beasiswa ke Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga apa? Nanti ada wawancara dengan dosennya di sana misalkan dan sebagainya. Maka kemampuan muhadasah dalam hal ini sangat penting sekali. Terus yang keempat, saya kira sekarang sudah dunia modern kan? Ya, banyak sekali channel-channel bahasa Arab, baik YouTube, Instagram, sebagainya, itu banyak sekali. Ada Arab podcast dan sebagainya, itu semua luar biasa. Kalau algoritma di YouTube kita pernah mencari tentang pembelajaran bahasa Arab, sudah semua akan keluar itu. Benar. Baik itu yang internal di Indonesia sendiri ataupun nanti sampai di luar negeri. Luar biasa. Nah, ketika kita pernah buka itu, begini caranya, begini. Bahkan sampai pembelajaran bahasa Arab Amiyah aja, itu banyak sekali di channel-channel itu. Dan itu saya kira media yang sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan kita atau menepis mitologi tadi itu. Karena tadi kita sepakat bahwa belajar bahasa itu tidak boleh hanya satu kompeten saja, tetapi keempat hal itu harus tambah satu lagi tadi itu. Begitu, 4 hal itu yang perlu mungkin ke depan perlu kita tingkatkan, sehingga antara kemampuan baik itu istima'nya, baik itu qiraahnya, baik itu kalamnya, baik itu kitabahnya, tempat ini tercapai. Begitu. Oh iya. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-temanku juga, jadi kita jangan hanya terlalu fokus mempelajari jurumiyah saja atau yang lain-lain. Jadi kita juga harus memanfaatkan bi'ah kita itu di lingkup yang sangat baik ini di pondok ya. Jadi kita harus dibiasakan berbicara di antara kita tuh dengan bermuhadasah, bercakap bahasa Arab. Jadi agar imbang antara pembelajaran yang telah kita pelajari dari jurumiyah itu juga bisa kita terapkan, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Ustadz ya. Apa langkah konkret bagi tolabah untuk
berkomunikasi atau bermuhadasah berbahasa Arab tanpa salah i'rab gitu, kan tanpa salah i'rab gitu. Karena kadang kita tuh ingin berbicara bahasa Arab tapi takut gitu, kayak nanti takut diketawain atau gimana mungkin gitu ya Ustaz. Itu bagaimana menurut Ustaz caranya gitu ya? Pertama, bahwa ketika ada ketakutan kita di dalam kita melangkah, takut salah, takut apa itu sebenarnya itu kayak horor ya. Iya benar sekali. Padahal banyak sekali kisah-kisah para tokoh-tokoh itu, gagal satu, salah satu, akan banyak eksperimen sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang bisa belajar menjadi baik itu belajar dari kesalahan. Benar sekali. Tanpa kita salah kadang-kadang kita akan susah untuk mencoba. Maka jangan sampai kita takut dengan kesalahan yang pernah kita coba, tapi dengan kesalahan itu seharusnya kita belajar dari itu menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya memang di dalam pembelajaran di kelas itu kan materi-materi kan sebenarnya sudah bisa mendukung untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi itu. Namun yang belum ada adalah menjadikan bahasa itu sebagai media. Media untuk menyampaikan, baik itu menyampaikan ilmu itu sendiri atau bahasa itu sebagai media untuk komunikasi. Itu yang belum. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika diajarkan qawaid misalkan nahwu sharaf itu, mungkin pembelajaran juga harus mempraktekkan atau menggunakan media ataupun instrumen pembelajaran itu dengan menggunakan berbahasa itu. Misalkan dosen bahasa Inggris nih, maka dia ketika di dalam kelas dia juga harus berbahasa Inggris, misalnya, oh ini begini itu. Sehingga bayannya itu, media komunikasinya itu juga menggunakan bahasa itu. Begitu juga dalam bahasa Arab. Karena apa? Apa yang kita lihat, yang kita rasakan dan kita kerjakan pendidikan. Ketika santri talaba itu mendengarkan satu mufrad misalkan, kemudian itu mengaplikasinya dalam bentuk mufrad jumlah mufidah, maka santri itu atau talaba dan talibat juga akan merekam kan, oh begini, oh contohnya begini. Sehingga sangat aplikatif sekali. Dan saya kira di lembaga kita ini yang namanya qawaid itu sudah banyak sekali dan sudah. Tinggal sekarang prakteknya. Benar sekali. Maka ketika kita akan menghadirkan kompetensi dalam masalah muhadasah, yang mana qawaid itu sudah didapatkan di kelas itu, tinggal sekarang praktek. Apa jadinya kita punya ilmu nggak dipraktekkan? Oke. Maka ketika kita hanya mungkin dipraktekkan, tapi dipraktekannya mungkin dalam ngerti kaidah-kaidahnya, tapi itu kan baru dalam strata qiraah ya, belum sampai muhadasah. Benar. Nah, tadi saya sampaikan qiraah dan istima' dan qiraah itu masih dalam tahap pengetahuan. Tapi kalau sudah muhadasah dengan kitabah itu sudah level produksi dia, intaj sudah. Karena nggak akan orang bisa ngomong tanpa dia belajar yang namanya pernah mendengarkan, dengar, kemudian dia tidak tahu kaidah-kaidahnya. Nah, sehingga step selanjutnya itu harus naik lagi levelnya, menjadi orang yang bisa memproduksi ilmu-ilmu yang sudah kita praktekkan itu menjadi sebuah produk kalam. Apalagi naik lagi menjadi produk menulis. Wah, kalau talaba PUTM punya tulisan-tulisan bahasa Arab luar biasa. Padahal produk-produk tarjih kita itu semuanya kebanyakan bahasa Indonesia, dan itu perlu orang yang bisa menerjemahkan ke bahasa Arab. Ditulis bahasa Arab, itu akan menjadi sebuah karya besar dan akan menjadi bom ilmu pengetahuan yang luar biasa ketika nanti dengar oleh orang Latif, ternyata Muhammad itu sudah punya yang namanya fikih air, fikih tata kelola dan sebagainya itu. Sehingga orang Arab tahu fikih lingkungan, fikul bi'ah, fikih kebencanaan. Itu kalau diterjemahkan semua dalam bahasa Arab, fatwa-fatwa itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dan diterjemahkan oleh kader-kader PUTM, itu menjadi sebuah produksi keilmuan yang luar biasa saya kira. Sehingga peradaban itu akan dilihat oleh orang ketika kita juga punya produk gitu, baik secara kayak gini kan nanti kan di saving ya, tersimpan di memori YouTube. Ya. Orang akan dengar produk gitu kan, produk podcast yang ada itu kira-kira juga produk.
Sehingga produk itu berawal dari istimak dan qiraah kita. Jadi kita sudah sering, istimak sudah, kemudian membaca kita juga sudah, tinggal sekarang kita naik pada level intaj, produksi. Produksi apa? Membuat khiwar-khiwar dalam bahasa Arab, atau mungkin menjadi diskusi bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah menulis. Saya agak kurang, ketika ada tamu-tamu dari Timur Tengah, kemudian tamu-tamu yang mungkin membutuhkan yang komunikasi bahasa Arab itu, kita kadang-kadang pasif. Karena apa? Ya itu. Tidak banyak komunikasi untuk intak tadi, untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita. Tentu likuli ro'yun kan? Ketika ada penulis bahasa Arab, misalkan kemarin ada diskusi di Majelis Tarjih itu, mendatangkan Dr. Jasir Audah. Beliau huwa yantik bil Arabiyah wa Indonesia. Dan ketika itu beliau mempresentasikan tentang tafsir al-Maqasidi pakai bahasa Arab. Masya Allah. Nah, mungkin ketika beliau presentasi itu kan dengan muhadasah, dengan kalamnya. Memang ada hal yang mungkin kita tidak setuju, atau mungkin menurut kita begini-begini. Tentu kita harus menyampaikannya dengan lisan juga, karena itu forum diskusi. Nah, itulah pentingnya kita itu di dalam belajar bahasa Arab jangan ada mitologi di situ. Terlalu memberatkan satu kompetensi, padahal yang lain juga dibutuhkan, diperlukan. Dan sampai seperti itu. Sehingga produk-produk alumni atau alumni kita itu keluar, tidak bisa orbit keluar. Hanya sekupnya baru bisa baca kitab aja. Padahal pondok-pondok salaf di saudara kita itu yang namanya masalah-masalah ilmu Allah luar biasa. Nah, saya kira ini kita harus beranjak dari mitologi ini, dan kita beranjak kepada mitologi yang baru, yang komprehensif di dalam kita belajar bahasa, sehingga kompetensi kebahasaan itu ada di dalam diri kita semuanya, menjadi pembelajar-pelajar bahasa Arab yang akan mengajarkan bahasa Arab itu juga nanti kepada anak-anak di kalian dan kita semuanya ini, sehingga keilmuan dalam masalah bahasa itu lengkap, samil, komplit gitu, komprehensif akhirnya. Begitu. Begitu ya Ustadz ya. Nah, jadi teman-teman, kita tuh gak boleh ya namanya tuh takut dalam bermuadasah. Jadi kita harus berani dalam keseharian kita, apalagi lagi dalam pondok gitu ya, kita harus berani dalam bermuadasah gitu. Jadi kita nggak usah peduliin salahnya atau gimana, yang penting proses kita dalam mencoba untuk bermuadasah gitu. Jadi dari kesalahan kecil itu bisa kita mengambil pelajaran dan tidak akan mengulangi lagi, dan insya Allah akan dapat bermuadasah dengan benar. Mungkin juga dibutuhkan itu, jangan-jangan dibutuhkan sebuah sistem atau peraturan mungkin berbahasa. Yang mana itu legal harus berbahasa Arab, ini bagus juga. Mungkin selama ini ya sekutarannya masing-masing pribadi. Nah, itu kalau kayak gitu kan kurang ada peraturan yang ke arah sana, akhirnya ya jadinya kurang begitu maksimal. Mungkin yang hadir di situ mewajibkan seluruh anggotanya untuk berbahasa Arab, atau mungkin area-area bahasa Arab, atau mungkin usbul Arabi, usbul Inggris, ya. Bagus sekali itu nanti. Insya Allah itu akan menjadi aplikasi keilmuan yang luar biasa kalau memang terjadi itu ke depan. Benar sekali Ustaz. Terima kasih atas sarannya Ustaz. Insya Allah begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tiap hari ada program begitu, gimana teman-teman? Ada usbul Arabi gitu ya, kan ada usbul Inggris juga gitu ya. Bagus tuh. Dan hampir Tolaba dan Tolaba itu sebenarnya kan dari pondok kan, sebenarnya mereka sudah punya. Betul. Tinggal praktek saja, ilmu yang sudah ada, latar belakang keilmuan, dan juga pondoknya juga sebenarnya menerapkan bahasa Arab. Tapi ketika di pondok, ketika di PUTM, kenapa kok nggak ada? Iya ya. Ada yang hilang berarti ya. Kalau ilmu nggak digunakan akan apa? Akan hilang kan? Benar. Nah, sehingga perlu dipraktekkan. Saya kira ini menjadi sebuah tema yang penting sekali. Saya kira tema yang kita harus menggugah kita untuk berubah menjadi yang lebih berkemajuan lagi. Insya Allah berkemajuan. Ya, seperti visinya PUTM juga IMTM, yaitu menjadi ulama yang berkemajuan. Jadi kita harus menyeimbangkan ya teman-teman, jangan hanya dalam satu kompetensi saja, hanya ikroknya saja atau hanya muhadasah saja. Jadi kita harus menyeimbangkan keduanya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu berani dalam bermuhadasah, jangan takut salah. Berarti harus merubah mindset. Iya, merubah mindset. Jangan takut salah.
Benar sekali, benar. Jangan takut salah. Begitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Ini adalah sharing ilmu yang sangat bermanfaat ya Ustadz ya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian dari kami ya podcast pada kali ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Hayatul Fatah bil ilmi wat tuqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ikutin podcast selanjutnya. Like and share. Subscribe.